Halo Sobat Sukses, pasti banyak dari kalian yang udah tahu kalau di hari Kamis kemarin ya, Presiden Putin itu ngumumin Rusia invasi ke Ukraina. Nah, di video ini kita mau bahas gimana sih berita itu berdampak sama pasar saham. Dan stay tune juga sampai akhir karena gue akan bahas apa sih yang harus kita lakuin di era-era rawan perang kayak gini. So, yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Dunia dikejutkan sama Presiden Putin yang mengumumkan Rusia invasi ke Ukraina. Itu terjadi di hari Kamis tanggal 24 Februari kemarin. Nah, karena ada berita itu, kita bisa lihat IHSG yang lagi naik-naiknya di bulan Februari, itu langsung turun jebret. Ya, turunnya nggak main-main, langsung kayak 1,48%. Kenapa IHSG bisa turun kayak gitu? Karena kalau ada isu-isu perang, investor tuh pasti akan takut gitu untuk taruh dananya lebih lagi. Makanya mereka cenderung untuk hold atau jual sahamnya malah. Saat mereka jual sahamnya, pasti harga-harga saham tuh akan turun gitu. Karena banyak ketidakpastian kalau misalnya ada isu-isu perang seperti itu. Tapi waktu teman-teman lihat lagi, di hari Jumatnya, di sini di tanggal 25-nya itu rebound lagi pasar. Jadi kenapa sih bisa rebound lagi? Karena waktu harga saham pada turun ya, itu ibaratnya perusahaan-perusahaan itu harga lagi pada terkoreksi. Jadi ibaratnya kita beli saham perusahaan bagus di harga yang lagi murah, lagi diskon banget. Pasti investor juga berebutan buat beli saham-saham itu, makanya harga-harga sahamnya naik lagi gitu. Contoh perusahaan-perusahaan yang bagus yang naik di hari Jumatnya, salah satunya adalah BRI. Jadi BRI ini bisa naik 3%-an di hari Jumat doang gitu. Terus terang gue ada cash out untuk saham BRI gue, jadi gue sempat ada jual gitu. Karena ini harga lagi naik banget. Dan kenaikan IHSG ini juga didukung sama statement pengamat-pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa perang ini antara Rusia dan Ukraina nggak akan bisa bawa dampak terlalu besar sama perekonomian Indonesia. Karena Indonesia sendiri jarang untuk kita ekspor dan impor sama Rusia. Kita jarang ngelakuin perdagangan sama Rusia gitu, jadi nggak akan terlalu berdampak sama perekonomian Indonesia. Terlebih lagi konflik ini hanya melibatkan dua negara aja, yaitu Rusia dan Ukraina. Itu kayak kita ngelihat konflik antara dua negara, misalnya Israel sama Palestina gitu. Itu kan nggak akan terlalu berdampak sama pasar saham kita. Nah, tadi kan kita udah omongin nih, dampak antara isu Rusia-Ukraina sama pasar saham Indonesia. Sekarang kita mau omongin dampak yang terjadi sama pasar saham US. Karena kalau misalnya pasar saham US itu melemah, biasanya itu juga kedampak sama pasar saham Indonesia. Pasar saham Indonesia juga biasanya ikut melemah gitu. Jadi penting banget buat kita tahu apa yang terjadi sama pasar saham US juga. Sebenarnya mirip banget sama pasar saham Indonesia. Di pasar saham US juga nggak akan terlalu kedampak banget sama perang ini gitu. Kita juga bisa lihat nih di sini artikel mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina ini nggak akan bawa perekonomian US ke tahap resesi. Yang ngomong ini adalah CEO dari salah satu trading platform di US. Jadi kalau kita lihat indeks saham S&P di sini, itu mirip banget sama grafiknya pergerakan saham Indonesia. Jadi tanggal 24 ada kepanikan yang luar biasa di pasar, yang menyebabkan investor-investor tuh pada tarik sahamnya gitu, pada jual makanya turun banget harganya. Lalu besokannya, investor pada sadar, oh ini peluang yang besar untuk beli saham-saham yang bagus dengan harga lagi diskon gitu. Makanya bisa naik lagi dan rebound. Nah, di sini gue lumayan suka sama indeks saham S&P dari US karena growth-nya cukup lumayan. Setahun kalau teman-teman lihat bisa sampai 15%-an gitu. Jadi lumayan banget ya 15% setahun. Kalau kita bandingkan sama IHSG ya, yang dibandingin sama IHSG setahun terakhir, kita bisa lihat setahun terakhir growth IHSG hanya 8%. Jadi lumayan jauh bedanya antara 8 dan 15%. Kenapa sih namanya S&P 500? Karena di S&P 500 itu ada 500 perusahaan yang punya market cap tertinggi di US. Jadi perusahaan-perusahaannya udah terkenal banget dan itu paling menggambarkan situasi perekonomian di US gitu. Makanya S&P 500 di sini kita jadikan patokan tentang perekonomian US. Kalau misalnya teman-teman tertarik buat beli indeks S&P 500, teman-teman bisa pakai platform namanya GoTrade. Di GoTrade ini teman-teman bisa beli S&P 500 sama teman-teman juga bisa langsung beli saham individualnya. Contoh misalnya teman-teman mau beli saham Apple,
gitu, itu bisa. Misalnya mau saham Meta atau Facebook yang lagi turun banget, itu juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa dapat $2 gratis dengan cara pakai kode referral gua yang gua taruh di link deskripsi juga. Yang penting banget dilakuin di era-era sekarang ini ya, di era-era rawan perang ini adalah buat punya dana darurat dulu. Teman-teman harus punya dana darurat dulu, karena ini era-era yang penuh ketidakpastian gitu. Jadi teman-teman harus pegang cash. Apalagi kalau kita lihat berita ini, bilang Rusia itu adalah produsen 10% minyak dunia. Jadi, mungkin nantinya nih akan ada keterbatasan supply untuk minyaknya, yang nyebabin harga minyak dunia akan naik. Kalau biasa harga minyak dunia naik, harga-harga lainnya itu juga biasanya naik. Nah, itu kenapa kita harus pegang cash di era sekarang ini. Kalau misalnya teman-teman punya cash lebih, dana daruratnya udah cukup nih. Nah, ini merupakan good timing juga. Karena setiap ada ketidakpastian, pasti di situ ada kesempatan. Contoh waktu tanggal 24 hari Kamis itu, saham-saham pada turun. Nah, itu kesempatan banget buat beli saham-saham perusahaan yang keren, yang bagus, di harga yang diskon. Jadi kita perlu banget buat jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada. Kalau misalnya dana daruratnya udah cukup. Teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa supaya konflik Rusia dan Ukraina ini cepat damai dan tenang gitu ya. Jadi isu-isu itu kita nggak perlu takut lah sama terjadi perang dunia gitu ya misalnya ya. Kita bersama-sama berdoa buat damai itu terjadi di dunia ini. Buat teman-teman yang mau join juga komunitas Bosan Jadi Karyawan, teman-teman juga bisa join di Telegram. Linknya juga udah gua taruh di deskripsi ya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa nge-like dan juga share supaya lebih banyak orang juga yang tahu tentang berita ini juga. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!